bersyukur telah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi begini, merasa berguna untuk orang lain, merasa bermanfaat untuk orang lain. Walaupun saya bukan ahlinya untuk ngurus saudara, tapi mereka kan awalnya di jalan, dikucilkan orang, ditakutin orang, dijijikin orang, sementara mereka udah masuk ke yayasan, dianggap mereka itu keluarga kita dengan sentuhan, kasih sayang. Saya mah gitu Pak, tanpa obat Pak, nggak kebeli. Kalau obat, Pada kan ahli dari karpet. Ada provinsi Pak. Kalau saya mah udah dipanggilnya sama kemana-mana pun, mohon maaf ya jadi si Raja Orgil katanya gitu. Ya karena yang menguasai. Ya begitu. Ya alhamdulillah saya jadi banyak yang ya hikmahnya di situ Pak. Kadang-kadang saya jadi pemateri juga Pak, di Unjani, di UIN, di Unpad, di mana gitu. Kok jadi saya jadi ngasih materi ke mahasiswa gitu. Ngapain padahal saya nggak ada istilahnya basicnya, nggak ada, ini cuma pengalaman aja Pak, cara mengelola saudara-saudara kita yang dari jalanan ini gitu. Kalau terlantar ya. Iya, kalau kami di sini tidak menerima titipan dari keluarga Pak. Soalnya saya udah janji sama Yang Maha Kuasa tidak akan menerima titipan dari keluarga Pak. Gitu. Udah dari awal. Kalau seandainya di keluarga tidak diurus, Ya, di keluarganya tidak diurus, sulit juga saya Pak. Kan ada bapak-bapak ini. Kalau di keluarga kan ada bapak-bapak dari Marjuki Mahdi juga, soalnya mereka kan masih ada yang ngurusin surat-suratnya, apanya. Makanya sekarang ini juga bisa masuk ke Marjuki Mahdi berkat kerjasamanya dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Disduk Capil Pak. Alhamdulillah, makanya saya berterima kasih juga kepada Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Disduk Capil juga. Karena sebenarnya MOU-nya di situ Pak. Iya, soalnya kalau saudara-saudara kita di sini kalau nggak punya semacam itu mungkin nggak bisa masuk Marjuki Mahdi Pak. Iya, unik itu Pak. Ya, makanya kan kemarin gini Pak. termasuk akses ke DTS, ke bantuan. Kemarin kan bisa. gini, mereka itu kan terlantar Pak. Mereka tidak punya identitas diri. Makanya alhamdulillah Pak Dadang, kami dengan Disduk Capil mengadakan KTP ya, Iya, betul. elektronik. Iya. Namanya Namanya juga Saka Ingat gitu Pak. Nama-namanya. Kadang-kadang yang bersangkutan pas Pak. dapat dari jalan Pak nggak ngasih nama kan lupa dia Pak. Makanya saya namain sebagian, kamu ini namanya ya, ini udah gitu. langsung di foto di situ. Iya. Udah, mereka udah berkata. Jadi kakaknya masuk ke saya semua Pak, makanya saya punya kakak berpuluh-puluh lembar Pak. Jadi masuk ke dalam kakaknya pada Kakak saya Pak. Oh, luar biasa. Jadi keluarga saya Pak. Makanya berpuluh-puluh lembar saya punya kakak sekarang. Ya alhamdulillahnya udah istilahnya didukung sama dari sosial, dari kesehatan, dan dari Disduk Capil yang awalnya dulu kita benar-benar kurang dilirik, terus terang aja Pak. Nah ini juga mohon dijelaskan pengembangan ini bagaimana. Ya pengembangan ini saya kan mulai awalnya di rumah dulu Pak, 5 orang dulu, nambah, semakin banyak di rumah nggak masuk. Saya permohonan ke pemerintah, kata dari pemerintah udah pakai aja bekas terminal Pak. Ya kita menempati bekas terminal, cuman mungkin di sana tidak bisa untuk lebih efektif, lebih nyaman, lebih ini susah kan, itu tanah ini nggak bisa, tanah kabupaten lagi Pak, gitu kan. Lokasinya lokasi kabupaten, alhamdulillah ini udah ada yang menghibahkan tanah Pak. Nggak mau disebutkan namanya, cuma dia masih keturunan Chinese. Dia nggak mau disebutin namanya. Ya begitulah Pak, alhamdulillah sekarang udah nyaman saudara-saudara kita, walaupun belum maksimal, ininya mungkin kedepannya mudah-mudahan lebih dimanusiakan lagi Pak. Dan saya juga minta doanya dari semuanya, mudah-mudahan secepatnya terrealisasi tanah ke belakang Pak. Saya akan menambah 200 bata, 300 bata untuk nanti kegiatan aktivitas saudara-saudara kita, pengen ada kandang sapi, kandang kambing, untuk bercocok tanam, ada apa, mudah-mudahan secepatnya terrealisasi Pak. Minta doa aja udah namanya Pak. Soalnya saudara-saudara kita nanti bisa ada aktivitas, kalau udah sehat pulang udah punya keahlian Pak. Gitu saya. Pulang kemana terus? Ya? Pulangnya kemana? Pak, banyak saya udah nganterin ke orang-orang, ke keluarganya Pak. Ini ketika ini Nah, ini. kan ketika kita menemukan terlantar kan kita upaya tracing penelusuran keluarga. Ya seperti itu Pak. Tapi saya jadi pertanyaan ketika identitas nama berubah,
Takutnya keluarga asal tidak mengenal nama baru itu. Enggak Pak, dari wajah kan Pak. Aja. Dari wajah, pas kebetulan kalau udah sehat, udah ini kan nyambung semua Pak. Namanya, memorinya kembali lagi Pak. Alamatnya, walaupun RT RW lupa. Iya betul. Alhamdulillah saya juga nganterin paling jauh ke Kupang Pak. Kok sampai Kupang? Sampai ke Manado, ke Makassar Pak. Yang Bentar. paling- Dapatnya dari mana? Ini Dapatnya melalui medsos kan ya Pak? Enggak ini Pak, waktu dulu mah enggak Pak. Sekarang Yang ini sekarang. aja semenjak Dapatnya ada dari Tasik, YouTube, dapatnya. dapatnya dari Tasik Pak. Dan gini, apalagi sekarang saya udah mencakup Jawa Barat Pak. Kadang-kadang dari kota Bandung sendiri dikirim ke sini Pak, dari rumah singgah. Jadi yang garukan gitu ya. Iya. Betul. Rajia Iya, droppingnya ke sini. iya Pangandaran juga, Sukabumi, kota Bandung sendiri Pak ke sini Pak. Bingung kan di rumah singgah kan Dari kecil. Sukabumi ada Palamarta. Saya Nggak tahu. Palamarta. Oh Palamarta ya Pak. Palamarta. Ya pokoknya gitu nggak tahu. Pokoknya dinas sosial Kita mesti nanti. Ya. Lapangan Rato ada Denny Solang. Denny Solang saya udah pernah ke sana, bahkan saya pernah waktu sebelum ada Denny Solang, saya pernah diundang sama Bupati waktu itu Pak Sukma Wijaya ya Pak ya. Saya razia dari sana, titipan dari sana 32 orang Pak. Alhamdulillah sekarang udah banyak yang pulang. Makanya kenapa itu yang dari Kupang, dari Manado nyampe ada di Pulau Jawa. Jadi begini Pak, mereka datang ke Pulau Jawa sama keluarganya. Pulang meninggalkan. Bukan. Di rumah saudaranya niatnya mau berobat di Pulau Jawa nih Pak. Di rumah saudaranya kabur, hilang Pak. 6 tahun, 7 tahun. Ketemu, dapat mungkin sama kami di sini, ya mungkin udah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk sehat, kembali pulang Pak. Banyak yang pingsan-pingsan. Pokoknya Bapak kalau nonton YouTube sekarang ini mempertemukan orang Pak, itu sebuah kebanggaan buat saya Pak. Betul Pak. Kerasa itu. Bener Pak, mungkin Bapak lah udah lebih pengalaman dari kami di sini Pak. Alhamdulillah Pak. Makanya saya kemarin sekarang ini beberapa orang nih Pak mempertemukan orang nih, ketemunya di YouTube Pak. Wah. Jadi rajin Pak ya, ada divisi yang seperti ini media. Nah, ini YouTuber nih. Ya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Nah. Makanya punya pembelajaran di NTT baru kebetulan saya juga. Jadi itu pendekatan dia dari keuskupan. Jadi ada juga bantuan yang dilakukan media. Nah, jadi mereka bersama di keuskupan itu karena pendekatannya Iya, memang cara pendekatan ya. agama, sesuai Nah, dengan kalau budaya. kita di Tasik pasti punya cara lain Betul, untuk betul, mengumpulkan betul. itu. Tapi peran media untuk menyebarkan, untuk menyampaikan penanganan, kemudian juga bahwa kita semuanya bisa berperan, mendengarkan saja, menyapa, kemudian tidak menertawakan, tidak mengesampingkan, edukasinya melalui media. Iya. Apalagi kalau jadi cloning bisa saya ambil nih hati. Iya, tinggal dipasang di tiap provinsi. Makanya saya Pak, mudah-mudahan nih tempat kami Yayasan Mentari Hati jadi motivasi untuk orang banyak itu Pak. Makanya saya ngajak teman-teman siapapun dari daerah manapun supaya mereka ada tempat seperti inilah, mendirikan tempat seperti ini Pak. Saya dukung, saya siap untuk membantu mereka Pak. Itu supaya orang jangan dibuang-buang Pak. Itu. Karena saya butuh pengalaman itu di-sharekan ke teman-teman LKS lain. Lah kayaknya Bapak lebih pengalaman Pak. Ini pengalaman spiritual. Iya, jadi ada bentuk orang, pengalaman ketemu, praktik dan spiritualnya itu yang luar biasa. Iya, iya. Energinya itu pengaruh Iya. besar. Begini Pak, mungkin kami dari pemerintah kota juga karena mohon maaf anggaran sangat terbatas, mohon mungkin dari Kemenkes maupun dari Kemenko pengembangan Padang ini kan mereka juga kan di sini belum ada misalkan sehari-harinya makan olahraga gitu ya. Kalau seandainya ini pengembangan kalau depannya ada lahan yang luas bisa Iya. bercocok tanam Iya. ini mohonlah Pak mensupportnya dukungannya mungkin dari Kemensos maupun dari Kemenkes. Insya Allah pemerintah kota juga insya Allah peduli. Cuman mungkin kami karena kota-kota sangat Harus ada gelontoran dari sana ya Pak ya. Iya, ini kan yang kabar gembiranya itu semua klien yang kita layani sudah beridentitas, punya KTP, yang masuk KK. Artinya itu akses untuk ke DPKS-nya
sudah enggak. Nah, itu mungkin tinggal ditindaklanjuti oleh kami dengan program atensinya, Pak. Iya. Jadi artinya kewajiban kami dari Balai Paramarta itu bersama-sama dengan Pak Dadang di sini memperkuat. Nanti dari kita tuh ada bantuan yang per orang itu 2.500.000 ya. Kalau 1 orang itu per 2.500.000. Sehat Pak. Silakan Pak. Tenang kalau udah gini mah kita udah. Makasih ya Kepala Marta. Potensi dari kita, potensi dari Dinkes. Saya juga minta dukungannya juga dari Pak Kadis. Kebetulan kan Pak Kadis sosialnya kemarin pensiun Pak. Pokoknya anak Pak Jinana itu orang tua saya. Iya. Benar-benar saya. Pak Nana, Pak Jinana Mas Adi Pak. dari kesehatan dulu. Iya, dia kan kesehatan. Kebetulan juga waktu 2 kali pertemuan kami masih disambut beliau. Termasuk juga Pak Budi, Pak Wali juga disambut kami waktu itu sebelumnya. Saya kan kebetulannya di asisten Pak Iya. Kosong, Iya. saya mau berdiri. Jadi kalau dinas kesehatan di Sekarang ini PLT-nya Pak Adi. Dan juga dengan Pak Dadang juga mungkin kan kalau dengan Pak Dadang lebih sering ke sini. Iya. Makanya saya pas alhamdulillah kemarin semenjak Pak Haji Nana menjabat jadi kepala dinas sosial Pak, Iya. saya merasa dekat, saya curhat apapun, mau ke rumahnya, mau di kantor Pak, saya selalu curhat, udah Pak, tenang aja, saya dukung. Makanya pas kemarin purna tugas, saya Pak minta ya dukungannya kami di sini, ini gitu. Tapi alhamdulillah Pak, mudah-mudahan semua yang ada di dinas sosial dan dinas kesehatan, istilahnya pada ini hati gitu untuk menolong saudara-saudara kita yang benar-benar perlu perhatian Pak. Gitu. Iya betul Pak. Makanya kata Pak Sekdis, yang pada diam di dinas sosial sama dinas kesehatan itu yang punya hati katanya gitu kan Pak. Gitu Pak. Ya alhamdulillah. Sekarang makanya saya juga sering ini berterima kasih kepada pemerintah atas dukungannya, atas legalitas kami juga Pak di sini gitu. Udah diakui lah dari mulai tercatat terdaftarnya, hukum dan HAM-nya, bahkan dari kejaksaan pakemnya Bapak. Alhamdulillah kemarin diperpanjang waktu Pak ininya Ibu Lilah ya. Iya kemarin alhamdulillah sampai diiniin. Pokoknya sini bawa saya perpanjang lagi gitu pakemnya Pak. Alhamdulillah sudah beres. Kang berapa orang sekarang? Apanya? Yang dilayani? 200 lah. Lumayan Pak. Lumayan. Ada yang terlama berapa tahun? Ada juga dari awal. Ada yang juga puluhan tahun? Ada dari awal saya ini sampai nggak sembuh-sembuh. Katanya orang, kenapa kan nggak sembuh-sembuh? Saya nggak tahu Pak. Soalnya yang punya sembuh tetap yang maha kuasa. Saya mah nggak punya apa-apa. Nggak punya kesembuhan, saya cuma mengupayakan mengikhtiarkan dan sambil berdoa sama yang maha kuasa yang punyanya itu aja sih Pak. Apalagi saya bukan ahli Pak. Kalau dari Kepala Marta atau dari itu ahlinya Pak. Kalau kita ahli ini Pak. Ya. Kalau kita kan hanya ini ya Pak ya. Ini udah praktik, ini udah luar biasa pengalaman praktik. Alhamdulillah Pak. Apalagi nanti kalau udah diperluas lahan, ada tempat aktivitas saudara-saudara kita, ngurus sapinya, ngurus kambingnya, bercocok tanamnya, nanti berternak lelenya, kayaknya lebih cepat mempercepat penyembuhan kayaknya Pak. Kalau ini mungkin ya, kalau saya, kalau dari sisi fisik, Kementerian Sosial nggak ada. Kalau untuk fisik, tapi kalau untuk pengembangan usaha masih ada jalan melalui Daya Sos, melalui Banmen. Untuk kalau udah bicara fisik susah. Kalau untuk layanan, peningkatan kualitas layanan, keberagaman layanan masih bisa diupayakan. Tapi kalau bicara fisik udah nggak ini. Ya, karena aturannya kan fisik. Ya mudah-mudahan nanti ke depan lebih ini lagi Pak. Mudah-mudahan dan orang-orang dari dinas kesehatan juga, saya belum bukan ini ya Pak ya. Pokoknya cuman belum maksimal aja Pak. Mudah-mudahan mereka nggak usah ditelepon, nggak usah ini, datang sendiri jemput bola ke sini untuk ngurus saudara-saudara kita yang ada di. Jadi kalau kita lewat sini mampir nggak bilang-bilang juga nggak apa-apa. Harus dong, mampir Pak. Siap. Gitu. Pokoknya kalau nggak ada acara apapun lewat sini mampirlah Pak, ditunggu Pak. Terima kasih. Berapa dia total luas sekarang? Di sini 2.600 meter Pak. Mau nambah lagi? Mau nambah sekarang sekitar 300 bata bisa berapa 300 meter ya Pak? kali 14 Pak, hampir sekitar
4.000 4.000 ya. 4.000 biasa Pak. Mudah-mudahan secepatnya terrealisasi. Minta doanya tahun ini mudah-mudahan secepatnya tuntas nih Pak. Doa dari yang Ayah di belakang. Insya Allah. Tapi saya yakin sama Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala pasti tercapai, terwujud Pak. Saya yakin. Kalau kata itu menjadi wajah dalam. Gitu Pak. Alhamdulillah, spiritual banget ini kan. Iya. Jadi Makanya gini, Pak. Kang Dadang, kita Iya. ingin tempatnya pengen dalam bentuk terstruktur. Siap. Jadi kan apa-apa yang bisa dan apa-apa batasannya baik sosial, maupun kesehatan, pemerintah daerah, provinsi, jadi sebetulnya sudah ada. Iya. Nah, sekarang ya kita maksimalkan, kita ikat juga security yang kuat. Kita sama-sama. Sama-sama. Kalau kami di Kementerian Kesehatan bersama Bapak ya memang sektornya memang adalah sektor medisnya gitu ya, kesehatannya di situ. Kalau bicara fisik bukan konstruksi yang dibicarakan, Iya. juga bukan makanan, ya layanan, dan layanan itu obat dan obat. Ya, Obat kami upayakan ya Pak, dari provinsi. Jadi sistem buffer stock dari mulai Bapak udah membina kami untuk dari mulai jenjang instalasi farmasi nasional ke provinsi sampai ke ini kan kota Iya. Kalau dari sosial support untuk kebutuhan hidup layak. Ya. Nah itu Memang ini kan tidak bisa ditangani oleh parsial kan, oleh Iya. Kementerian Iya. itu. Iya. Karena insya Allah kami mungkin nanti dari pihak kota juga, kalau seandainya udah ada CPCL kan, Iya. kita kan punya tanah, sawah atau apa, insya Allah mungkin juga kami akan mengkomunikasikan dengan OPD yang lain. Iya, kayaknya dari Oh, kemarin juga ngobrol-ngobrol yang orang-orang dari pertanian ke apa itu udah tenang kan, kalau udah ada tanah saya Iya, siap itu untuk kan. siap Pak. Itu. Itu udah ada dukungan semacam itu Pak. Bahkan sekarang dari universitas-universitas mau ngadain apa pelatihan di sini Pak, bikin dari mulai telur asin, bikin keset, sulam menyulam, menjahit. Sekarang mau ada pelatihan di sini Pak. Bahkan ada sebagai apa? Yang relawan untuk membimbingnya Pak, instrukturnya Pak. Alhamdulillah sekarang dari Untas juga, dari Unsil siap, dari apa Poltekkes siap untuk membantu nanti menurunkan saudara-saudara jadi relawan untuk instruktur masalah itu Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan lebih ini lagi, maksimal lagi. Pengen kayak di Palamarta saya Pak. Saya justru pengen kayak gini. Enggak Pak. Ini auranya kuat banget. Ya, aura semangat. Pokoknya terima kasih kepada Bapak dari Direktur Rumah Sakit Jiwa Mahdi Mahdi ya, udah berkenan turun nengok kami di sini Pak. Alhamdulillah. Kami mah berkomitmen. Jadi kesehatan, negara itu dari sisi sosial segala juga. macam ada kan. Jadi begini ya. Jadi kalau kita sudah bicara karena kesehatan jiwa merupakan juga bagian dari kesehatan secara umum, gitu ya. Jadi jenjang yang untuk kesehatan bersama-sama. Jadi tolong nanti kan sudah punya Bapak. Di tertingginya di layanan paling tinggi di pucuk pimpinannya adalah Rumah Sakit Marzuki Mahdi. Nah mungkin kita harus bikin jejaring wilayah ini, apakah nanti Bapak Kepala Dinas akan menugaskan salah satu unit UPT-nya, misalnya puskesmas mana misalnya. Nah kemudian nanti jejaring sampai ke Rumah Sakit Daerah Tasikmalaya. Kan pasti ada di antara diisi kan sebelum sampai ke Bapak. Nah kalau sudah berjenjang Pak, di sektor kesehatan akan terus perbaiki, tambah lagi ya, agar mungkin ada kekurangan tenaga yang mengontrol, mungkin kekosongan obat. Karena kalau obat sampai terputus, nah mampu Pak, jadi masalah, gitu kan? Nah mungkin supaya tidak kamu ada dua cara, mungkin kita periksa atau dikasih operasi. Dikasih kerjaan, kalau nggak punya kerjaan, nggak punya kesibukan, Bengong, Pak. pasti jadi lagi gitu ya. Makanya saya mau bikin apa aja di sini mereka supaya ada aktivitas Pak. Gitu. Jadi walaupun bersih-bersih sampah apa pokoknya itu. Contoh di Bali, mereka punya dorsir, pencucian mobil dan motor, dengan bikin kerajinan, penghasilannya mereka mampu untuk balik lagi. Padahal nggak nginap, datang pagi kayak kantor, datang pagi jam 4 keluar. Di rumah. Di semacam ini, rumah berdaya namanya. Ini milik salah seorang anak dari psikiatris juga. Alhamdulillah ada orang tua saya datang. Ini abang terbaik saya. Alhamdulillah. Siap, Ya, aduh.
Kursi mah. Tidak 1 Oktober, Masya Allah. September. Iya. Kalau di graduate itu, wah sudah tahun udah lulus. Udah lulus. Tapi kalau masalah jadi pahlawan kemanusiaan nggak bakalan ada akhirnya. Terus, makanya saya minta Pak Haji sebagai orang tua saya, kata saya waktu kemarin itu, pokoknya kalau jadi pahlawan kemanusiaan harus terus sampai akhir hayat gitu kan. Nggak ada batas umur, Pak. Nggak ada batas, ya Pak. Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan nanti ke depan tambah ini lagi di Yayasan Mencari Hati Pak. Minta doanya juga, minta dukungannya juga Pak. Mudah-mudahan dari dinas dari Kementerian Sosial, Kesehatan nanti lebih ini lagi untuk membantu saudara-saudara kita yang seperti ini Pak. Bahkan di Indonesia ini kayaknya banyak sekali Pak. Ini cuma beberapa persen Pak yang ditanganin kami. Mungkin masih di jalanan masih banyak. Jadi kalau Pak Haji Nana ini udah paripurna Pak. Dia teori kan dari dinas kesehatan, berakhir dinas sosial. Malah yang seperti ini. Ya Pak Haji. Kalau dengan Bapak sempat ketemu ya Pak ya? Aneh-aneh bisa main bola aja Pak. Aneh-aneh saya sekarang di Bogor dulu kita di Bogor. Soalnya kalau dulu kan lagi masih ngerak mah katanya ini rock and roll juga Pak. masih kelihatan rock and roll. Kebanyakan orang-orang yang rock and roll Pak hatinya. Iya. Awet muda. Awet muda. Luar biasa. Alhamdulillah ya Allah dipertemukan, dan saya juga Pak merasa benar-benar sebuah kehormatan datangnya dari kementerian, dari ini direkturnya rumah sakit juga masih turun Pak. Waduh, sebuah kehormatan buat kami. Ya? Komisi obat. Oh, atas. Mangga Ibu. Mangga Ibu, tadi geser-geser lah orang DP tekan rumah sakit. Mangga Ibu. Mangga. Nah, mangga Bu hatur nuhun. Alhamdulillah. Tempat Mentari Hati sekarang alhamdulillah banyak yang mengunjungi Pak, banyak yang Kalau saya nengok. di rumah sakit Rezeki Mahdi di Bogor, akhirnya kan kawasan Tuku Dayami, Tuku Dayami banyak pada dirawat di situ. Oh, bencana kali itu. Di Bogor itu di Kementerian Sosial. Dari Palamata. Kesehatan. Dari program kesehatan jiwa dan kesehatan. Ini panitan dulu itu ya. Kalau pesan pada yang itu sekolahnya Lira kan, itu insya Allah secara ini disupport oleh pemerintah. Iya. Dengan Ibu wakil abdi. Kalau pesan Pak Ayuna, Abdi kena curhat ke Ibu bener dia mah. Pak Ayuna itu kembali ngembangkan. Atas penelitian itu aja ya. Aja. Mudah-mudahan tahun ayeuna selesai gitu. Mudah-mudahan Komisi Opat, Penghidup Desa Peduli tidak hanya insya Allah disupport dari Palamata, dari dinas kesehatan, dari sosial juga. Cuman panitan mudah-mudahan Ibu biasa menggabungkan pada kebiasaan parsial Bu, hanya oleh dinas kesehatan sama dinas sosial. Kedepannya kan mungkin mereka juga memberi ODGJ di sini, diberi kegiatan, keterampilan. Kalau seandainya tanahnya belum ada, tolong mungkin juga menggain Bu, ada dari dinas pertaniannya, dari Indraknya, sehingga cita-cita pedagang kalau seandainya tanah sudah ada, mereka akan mengembangkan kayak bercocok tanam, ada hewan ternak apalah. Nah, ini mohon Ibu juga nanti mensupport lah. Karena ini satu-satunya kota Tasikmalaya kalau tidak ada pedagang bingung tuh. Kalau ada orang yang terlantar di jalanan mau dibawa kemana kan bingung. Cuma nanti takutnya Ibu ada nanya juga, masih ada kok cenah sekarang berkeliaran itu orang Tasik sendiri Bu. Saya udah terdata sama saya 24 orang sekarang. Jadi dia pagi-pagi keluar dari rumahnya, sore pulang ke rumah. Jadi saya nggak ambil. Saya tahu yang 24 orang itu, saya tahu rumahnya, tahu keluarganya Bu. Jadi saya nggak saya ambil. Jadi saya di sini ngambil yang benar-benar terlantar, nggak tahu keluarganya siapa dan orang mana Bu. Itu.
Tapi yang berkeliaran sekarang ada gitu, sekitar segelintir lah, ada 24 orang terdata sama saya, tahu nih, wah si ini orang suku Mangkubumi ini orang Paseh, ini orang Nyantong, suka pulang ke rumah, udah terdata sama saya. Jadi saya mah tahu, wah ini mah jangan diambil, ini suka pulang ke rumah. Bahkan pernah kejadian dulu, saya ambil 3 orang, ternyata orang tuanya malah marahin kami di sini, Bu. Kenapa? Ada kedua berterima kasih, udah dibersihin, udah diganti baju semua, kok jadi malah dimarahin kita. Makanya sekarang orang Tasik sendiri saya ambil, Bu. Kenapa? Dulu pernah kejadian saya malah dimarahin orang tuanya, Pak. Bu, gitu. Jadi enggak keluarga disuruh ngapain? ya Karena kalau di rumah dia ribut. Kalau di luar, ya. Ada satu hal yang paling penting, Bu. Mungkin untuk didorong oleh semua, mereka ini perlu perhatian, lebih khusus kesehatan. Nah, di sini mereka harus punya KTP dalam rangka dia mendapatkan BPJS. Siapapun orangnya, mau dari mana, kebetulan saya dari Gorontalo ya. sekarang ada di Nah, rumah. mereka kalau sudah membeli kartu, kita mudah ya Pak ya, BPJS masuk ke rumah sakit gratis. Jadi kami berharap semua mendukung kegiatan kita mencari hati yang dikelola oleh Pak Dadang untuk mendapatkan Alhamdulillah, ya sudah berjalan lah. Sudah berjalan. Kemarin kita dari 80 baru 30 sekian ya. 28 ya. Sekarang udah berapa Pak? Udah 52. Nah, sudah bertambah terus. Pengen semuanya. Ketika dia sakit Cuman masuk ke rumah sakit bisa kita keburu kepegat sama COVID kemarin nggak dilanjut, Bu. Kalau umurnya berapa? Mau umur berapa? terserah mereka. Enggak, Paling dikira-kira, tidak ada Bu. kriteria untuk Nama membuat aja Bu. KTP. Kalau DBD susah Pak ya, tinggal Namanya juga namanya kan saja. Nama aja udah lupa. Pengen apa? Nama apa? Dia yang bilang, Bu. Terus kita aja yang namain, Bu. Kamu si Anu aja. Enggak, maksudnya saya gini, ini kan anak ini mungkin umurnya kan anak atau orang Ya, kalau anak ya ketahuan Ini anak. kan nggak bisa bikin KTP, ya mungkin kalau 17 tahun ke 17 atas, tahun ke kalau atas, umur kan ya. nggak bisa. Ya. Barangkali itu usaha kita bagaimana itu. Tapi kebanyakan di sini, Bu, dari 17 tahun ke Ke atas atas. kayaknya. Jadi Iya. kalau 17 tahun ke bawah nggak ya? Nggak ada. Ada sih si Jalu yang kemarin dapat dari Padayungan, Bu. Itu saya udah pernah ke panti asuhan tapi nggak ada yang menerima. Makanya saya bilang udah kamu mah mati hidupnya sama aku aja gitu. Oh, iya. Itu baru itu aja sih yang kecil, yang lainnya kayaknya Udah dewasa. perkiraan Dewasa, sama udah saya dewasa. udah dewasa sih, Bu, semuanya. Udah cukup Ya, umur ya. kalimatnya Udah cukup banyak banyak dewasa saja. udah dewasa aja gitu. Cuma kira-kira nih umurnya sekian, kalau nggak ini kebanyakan kan nggak inget, Bu. Jangankan sama umur, nama aja udah lupa. Iya. Dan yang paling lucunya Bu, ketika diiris mata ada yang ketahuan. Ada yang ketawa. Oh iya. Ternyata dia Udah sudah pernah punya perekaman. KTP. Udah pernah direkam ya Ada rambutnya. perekaman. Jadi kita nggak khawatir. Iya, iya. Nggak khawatir. Jadi semua kita cek untuk mendapatkan KTP dalam rangka kepengurusan kita ke BPJS atau Penerima bantuan ya, iuran. menerima bantuan kesehatan dan penerima bantuan sosial. Ya. Makanya sekarang diterima sama Marjuki Mandi ya Pak. Sesudahnya ada KTP dan KIS. Gitu. Jadi yang sekarang ini itu yang sudah punya KTP. Yang udah ada KTP, ada KIS-nya, ada BPJS-nya Pak. Kami tidak akan menyusahkan. Terus Tidak. kalau ada yang udah dapat keterampilan itu yang gimana ya? Setelah dari Marjuki Mahdi Bu, setelah dikelola oleh Marjuki Mahdi kurang lebih 80% atau 85% mereka sehat. Sertifikat lagi ke orang tua. Ada yang sudah berproduksi telur asin ya. Ini di kecamatan Sawalu itu. Sawalu betul itu Bu. Tetapi kadang-kadang kembali lagi Oh, gila. itu. Kenapa kembali lagi gila? Karena orang tuanya merasa Perlakuan. perlakuannya diasingkan. Ya, Bingung lagi. Makanya banyak sekarang juga Bu gini Bu. Sekarang yang udah dipertemukan dengan keluarga yang hilangnya 10 tahun, 15 tahun, 5 tahun, mereka dipertemukan dengan keluarga, tapi mereka malah mau balik lagi ke sini Bu. Saya nggak mau di Udah rumah. merasa enak ya di sini ya. Merasa nyaman di sini Bu. Bahkan lingkungan mendukung. Iya. Di rumah bikin rumah tapi mendukung. iya dia bilang, Mama, Bapak, saya nggak mau pakai nama dari Mama dari Bapak, saya mau pakai nama yang dari Pak Dadang katanya. Gitu. Kalau itu, Bahkan nama saya
pernah lihat di YouTube itu kayak Rian itu. Rian TV. Iya, Sinti itu saya ngikutin. Iya. Oh, itu ada di sini. Sekarang udah dijemput sama mamanya ke Bandung, dia mungkin mamanya mengurusin. Kan kemarin pernah dipertemukan ya Bu ya. Ternyata ibunya ngontraknya cuma sekian, terus ibunya jadi asisten rumah tangga, pulangnya jam 8 malam. Jadi kemarin Mas Rahin ke kita, pokoknya mau sehat, mau nggak sehat titip aja di sana. Tapi ternyata kemarin ngejemput orang tuanya ke sini. Ya silakan, mereka yang punya kok. Kita mah cuma ini aja gitu. Pak, mohon Jadi maaf ini kita- agak lebih jauh ya saya ya, karena Hmm. baru pertama saya kesini. Hmm. Saya baru pertama tahu. Sejauh ini mungkin untuk biaya hidup anak-anak itu yang yang dipegang sama bapak gitu. Dari mana aja gitu? Saya ya dari awal Bu yakin adanya Allah, Ya. yakin adanya yang Maha Kuasa. Makanya itu sekarang bikin gambar saya di sana Pak, Bu. Moto saya dari dulu awalnya 1 juta aja modalnya, sabar, jujur, tawakal. Saya dengan keyakinan adanya Allah pasti. Makanya pernah kejadian dulu Bu, saya pernah putus asa juga, saya manusia Bu. Sama istri bilang, mah ini jam 5 sore udah nggak punya untuk besok. Bagaimana ya? Tapi istri besok kata saya bilang, soalnya ini dikumpulin orang tambah banyak, kalau enggak dikasih makan dosa juga gitu kan. Udah besok mah bubarin aja mah. Gimana nih jam 5, jam setengah 6 belum punya apa-apa buat besok. Di situ tambah keyakinan. Jam 11 malam Bu, ada yang ngetuk pintu Bu untuk 3 hari. Sembako semuanya, anak-anak muda, orang Cina lagi Bu. Makanya saya dari situ mulai semangat lagi sampai sekarang, yakin adanya Allah. Rezeki itu Allah yang mengatur Bu. Cuma mengirim seseorang manusia mungkin datang Ya. untuk membantu itu. Syariatnya. Syariat Bu. Dari situ saya awalnya yakin aja adanya Allah. Tuh, Bu. Sampai sekarang berjalan sampai punya tempat sendiri Bu. Ada satu catatan penting Bu. Ketika Pak Dadang bergabung dengan dinas sosial, Ya, alhamdulillah nih berkat Pak Haji Nana juga kemarin semenjak ada Pak Haji Nana kemarin kita benar-benar diakui. Saya juga curhat sama beliau, saya juga merasa jadi orang tua. Makanya kemarin pas diganti Pak, mohon nanti kami akuilah kami gitu kan ke PLT ini kemarin gitu. Makanya benar sempat tidak makan. Tidak makan Pak. 2 hari. Saya keras kemana-mana. Akhirnya dapat beras, dapat sembako. alhamdulillah ya Allah. Kebetulan Kalau saya tahu dari dulu gitulah. ada Ibu Lucy Pak yang Saya kira di Singapura lah ini tempatnya. Di Singapura tidak tahu di sini. Karena sekarang udah ini kalau dari Oh, pada saat ini alhamdulillah kan. Alhamdulillah, Bu. Dengan kedatangan Terima kasih ya, Bu. Ibu Komisi 4. Ya mungkin wakil kami juga Ya, Pak. ya, itu nanti ada aspirasi. Siap. Cuma kan Tapi sekarang enggak 2001. mudah-mudahan perubahan juga bisa. Bisa. Karena ini bulan Kalau tahunnya Ramadan. kemarin, Panana itu kan ketemu berapa bulan ya Panana, terus pensiun Panananya. Kalau tahu seperti ini sebetulnya gini Pak, sebetulnya saya itu tidak tahu persis apa ya keadaan di Kota Tasikmalaya karena kelamaan saya di Ciamis Pak. 36 tahun saya Pak di Ciamis. Istri bupati. Iya. Dulu mantan. Nah, jadi nggak tahu persis keadaan di Kota Tasikmalaya sebetulnya. Memang saya asli orang Tasikmalaya, cuma saya kelamaan dibawa oleh suami itu ke Ciamis. Makanya ada di sini ya kesempatan juga bagi saya melihat keadaan di Kota Tasikmalaya dan juga mungkin Pak Ketua Komisinya sakit. Jadi ini mungkin terbaik bagi saya ya untuk melihat kondisi masyarakat di sini gitu Pak. Kalau tahu sebelum kemarin ini kan ditutup buku ya Pak Ketua, kemarin saya ke dinas sosial. Saya ini merespon keadaan pelatihan seperti itu Pak dengan aspirasi saya. Ya, Pak. Kalau tahu Nggak gitu, apa-apa, ya ya, Bu, mau ya. masukin. Insya Allah lah akan menjadi catatan saya. Nanti mah sebelum nanti buka lagi, nanti sekarang mah dari perorangan aja Bu. Insya Allah kalau sedikit mungkin dari pribadi Insya Allah. Alhamdulillah Pak Dadang. Ya gini kan Bu. Dari perorangan ada, dari Pak Marjuki Madi medisnya. Iya. Ya. Terus kalau bukan kita siapa lagi ya Bu ya, Iya. mau memperhatikan saudara-saudara kita seperti ini. Sekarang 200 yang ditangani Bu. Sekarang yang 38 ya Bu, ya, Pak, yang mau dirangkatkan ke Marjuki Mahdi. Tapi ini tiap tahun ya?
Mudah-mudahan tiap tahun. Program Ini baru tiap pertama tahun. kali. Cuman sekarang udah Udah berapa kali, Pak? udah 3 kali jadi keempat ini. Berarti 2017. Kalau kemarin mah dari masyarakat. Dari masyarakat tuh. Jadi yang pertama itu 57 orang, yang kedua 37 orang, sisanya satu-satu Bu yang dikirim ke sana. Nah sekarang 38. Langsung. Itu pakai BPJS juga ya Pak misalnya? Iya, syaratnya tadi BPJS. Itu sampai sembuh atau gimana Pak? Iya. 3 minggu aja. 3 minggu. Paket. Ya pokoknya nanti pulang Berlaku di obat BPJS rutin. gitu aja ya Pak ya? Yang jelas bisa nanya Ibu. Bapak B, Bapak Ibu mohon maaf, acara mungkin akan Oke. Oh, iya, iya. terlalu siap Pak. Ya, masih ada panas. Iya.